Bab 696. Siapa sangka laba-laba beracun itu tidak akan berbahaya bagi Daryl. Tidak peduli berapa kali mereka menggigitnya, Daryl tidak keracunan. Belum lama ini, di makam kuno Zaoyun, Daryl telah membunuh kalajengking Raja Mata Merah dan meminum rohnya, dan itu membuatnya menjadi tak terkalahkan. Karena itu, meski laba-laba beracun itu menggigitnya, yang dia rasakan hanyalah rasa sakit belaka. Racunnya bahkan tidak mengganggunya sama sekali. Sejak berdirinya Menara Acheron, banyak orang elit yang telah terperangkap di dalamnya. Setelah laba-laba menggigitnya, mereka pun lumpuh oleh racun. Kemudian, beberapa ratus laba akan menerkam dan menggigit mereka sampai mati. Dalam 2 sampai 3 hari, laba-laba itu akan memakan seluruh tubuhnya. Tal Yu menjelaskan mengapa setiap kali seseorang didorong ke Menara Acheron, teriakan mereka akan terdengar dari luar, dan itu akan berlangsung sekitar 2 hingga 3 hari. Namun, Daryl tak terkalahkan. Tali di tubuhnya telah hancur, jadi dia segera memanggil pedang minum darah untuk menebas laba-laba. Tas. Dia melambaikan pedang minum darah, dan beberapa laba-laba pun tertikam sampai mati. Daryl kaget melihat manik hijau setiap kali dia membunuh laba-laba. Manik itu memiliki jejak cahaya yang samar. Daryl sangat senang melihat manik. Manik itu eliksir alkimia internal. Laba-laba itu memiliki eliksir alkimia internal di tubuh mereka. Buku Infinite Elixir mencatat bahwa beberapa serangga dan binatang yang telah hidup selama ribuan tahun akan menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk membentuk internal alchemy elixir dalam tubuh mereka. Eliksir alkimia internal berisi energi spiritual langit dan bumi. Setelah laba itu mati, internal alchemy elixir pun jatuh dari tubuh mereka. Eliksir alkimia internal sangat berharga. Daryl tidak terlalu memikirkannya. Dia lalu mengambil manik hijau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Eliksir alkimia internal meleleh di mulutnya, dan hanya dalam waktu singkat, Daryl merasakan kekuatan internalnya meningkat. Daryl sangat senang. Dia merasa seolah-olah tubuhnya penuh kekuatan, dan dia merasa berenergi. Dia memegang pedang minum darah di tangannya dan dengan putus asa menebas laba-laba itu. Krik. Setiap kali laba-laba terbunuh, eliksir alkimia internal jatuh dari tubuh mereka. Daryl mengambil semua eliksir. Setiap kali dia membunuh seekor laba-laba, dia segera mengambil eliksir alkimia internal dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika ada orang kedua di menara, mereka pasti akan terkejut ketika orang lain dilempar ke Menara Acheron. Mereka mati dengan mengenaskan. Sebaliknya, Daryl menikmati pembunuhan besar-besaran itu. Setengah jam telah berlalu. Lalu, 1 jam lagi berlalu. Setelah beberapa waktu, Daryl telah membunuh semua laba-laba di tingkat pertama. Dia pun telah memakan ribuan eliksir alkimia internal. Eliksir alkimia internal tersebut berisi energi spiritual surga dan bumi. Daryl memiliki perasaan samar bahwa dia akan menerobos. Dia akan segera naik ke Martial Marquis level 5. Di saat yang bersamaan, dia merasa bingung. Jika level pertama memiliki laba, apa yang ada di level kedua? Dia mungkin juga akan membajaknya. Dia mengambil pedangnya dan melangkah ke lantai 2. Menara Acheron seperti neraka bagi orang lain. Tetapi bagi Daryl, itu adalah surga untuk meningkatkan kekuatannya. Tak. Begitu dia tiba di lantai 2, terdengar suara merangkak di sekelilingnya.
Daryl tersenyum setelah dia mengarahkan pandangannya pada makhluk itu. Mereka adalah kadal beracun. Kadal itu panjangnya sekitar 3 kaki, dan kulit mereka tampak seperti baju besi yang keras. Dibandingkan dengan laba-laba di lantai pertama, kadal itu jauh lebih beracun, dan mereka menyerang lebih ganas lagi. Namun, Daryl sama sekali tidak panik. Dia adalah seorang markis marsial level 5. Bagaimana kadal itu bisa menyakitinya dengan mudah? Beri aku semua eliksir alkimia internal kalian. Daryl memegang pedang peminum darah dan menebas kadal itu. Bam, bam. Begitu kadal itu mati, eliksir alkimia internal mereka jatuh dari tubuh mereka. Eliksir alkimia internal mereka jauh lebih murni daripada yang ada di lantai pertama. Setelah Daryl memakan beberapa dari mereka, dia merasakan energi batinnya tumbuh dengan cepat. Bab 697. Di sisi lain kota Donghai, di menata bintang, 200.000 tentara benua dunia baru telah menyerang menara bintang, gerbang Elysium dan 6 sekte bela diri utama telah bertarung satu sama lain. Hanya beberapa saat sebelum itu, tentara Dunta baru memanfaatkan kekacauan itu dan menyerang mereka. Tindakan mereka telah mengejutkan dunia alam semesta. Elysium Gate dan 6 sekte utama tidak pernah menyangka bahwa tentara dunia baru akan mengambil kesempatan untuk menyerang mereka. Ketika musuh menyerang, Elysium Gate dan 6 sekte utama bela diri harus mengesampingkan dendam mereka untuk sementara agar mereka dapat bergabung untuk mengusir tentara Dunla baru. Namun, mereka tidak siap untuk penyergapan yang mendadak itu. Mereka berjuang untuk mempertahankan menara. Meski begitu, tak satu pun dari mereka tersentak. Mereka pun menggertakkan gigi dan melawan semua sekte utama Talhu Baliwa jika menara bintang jatuh ke tangan musuh. Seluruh kota maka Donghai akan dikalahkan dalam waktu singkat dan itu akan menjatuhkan seluruh dunia. Pelang, pelang. Tentara dari kedua sisi terus bertarung satu sama lain. Suara hantaman senjata dan raungan bergema di seluruh pegunungan. Mayat-mayat berserakan di seluruh menara bintang. Ibu kepala Blarawati Serendipity berada dalam pertempuran sengit. Dela memegang pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan keras. Selusin tentara dunia baru telah mati. Kepala biarawati tetap menatap lurus saat dia meneriaki Zephyr, yang tidak jauh dari sana. Zephyr, ini adalah kesalahan Elysium Gate. Jika kau tidak harus menyelamatkan orang tua Daryl, tentara dunia baru tidak akan bisa memanfaatkan dari kesempatan ini untuk menyerang kita. Kepala biarawati berkata dengan nada dingin, jika kita kehilangan menara bintang, Elysium Gate akan disalahkan. Untuk itu, dan kau, Zephyr, akan menjadi pendosa terbesar. Kau cuma bisa bicara omong kosong. Mata Zephyr merah darah ketika dia berteriak dengan marah, Ibu Kepala Biarawati, 6 sekte besar telah melanggar prinsip komunitas. Kalian, Seniwa menindas pasangan orang tua yang tidak bersenjata. Jika kita tidak berada dalam keadaan buruk serangan musuh, aku akan mencari keadilan bagi mereka. Zephyr beriurmuran darah. Dia terluka dalam pertempuran sengit antara Elysium Gate dan 6 sekte besar. Tentara dunia baru telah membuat serangan mendadak, dan tubuhnya dipenuhi luka dari pertempuran. Pergilah. Beberapa tentara dunia baru meraung dan menyerbu ke arah Zephyr. Zephyr memegang pedang bajanya. Dia tidak takut. Dia menyapa musuh secara langsung. Master Sekte telah memerintahkan mereka untuk mempertahankan kota
Donghai, bahkan jika dia terbunuh dalam pertempuran, dia tidak akan pernah membiarkan kota Donghat jatuh ke tangan musuh. Di sisi lain, di menara Acheron di istana Fuyao, Daryl menghela napas saat dia naik ke lantai 9 dan terakhir. Di menara Acheron, satu lantai lebih berbahaya dari lantai sebelumnya. Di lantai 8, Daryl telah bertemu dengan selusin landak beracun. Masing-masing landak beracun itu panjangnya sekitar 2 kaki. Daryl berada di level martial markis. Tapi dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak terluka. Dia ditusuk beberapa kali oleh landak berbisa. Untungnya, dia tidak terganggu oleh racun itu. Dia hanya merasakan sakit setelah ditusuk beberapa kali. Eliksir alkimia internal landak sangat bergizi. Daryl menaiki tangga dengan senyum lebar di wajahnya dan membuka pintu ke lantai 9. Daryl sangat penasaran dengan racun di lantai terakhir. Saat dia membuka pintu, dia tercengang. Dia melihat 2 raksasa menerjang ke arahnya. Itu adalah 2 kumbang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. 2 taring tajam mencuat dari mulut berbisa. Mereka yang terbuka. Brengsek. Kepala Daryl berdengung, seekor kumbang yang panjangnya lebih dari selusin kaki. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Hukbuk. Daryl masih terkejut, tetapi kedua kumbang Fu mengepakkan sayapnya dan terbang ke arahnya. Daryl tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera meletakkan pedang peminum darah di depannya. Uar. Tenaga kedua kumbang itu terlalu kuat. Setelah pertarungan sebelumnya, Daryl merasakan darah di tubuhnya bergolak. Tubuhnya pun terpental dan membentur dinding dengan keras. Pif. Seteguk darah muncrat dari mulut Daryl. Sangat menarik. Daryl tertawa dan bangkit berdiri. Dia memegang pedang, minum darah dengan erat dan menyerbu ke depan lagi. Klang. Klang. Daryl mengacungkan pedang minum darahnya dan meluncur ke taring kedua kumbang itu. Karapas kedua kumbang itu tidak bisa dipecahkan dan bahkan pedang minum darah tidak bisa menembusnya. Bab 698. Awalnya, Daryl merasa sedikit cemas dengan 2 serangga raksasa yang beracun itu. Namun, secara bertahap dia menjadi lebih tenang. Meskipun kedua serangga beracun itu memiliki pelindung 8. Punggungnya yang keras, perut mereka sangat lembut. Akhirnya, Daryl mengambil kesempatan itu dan berbaring di atas lantai. Kemudian, dia menusuk perut kumbang itu dengan pedangnya. Kumbang itu berjuang beberapa kali sebelum akhirnya membeku. Senyuman pun muncul di wajah Daryl setelah dia melawan kumbang lain. Selama beberapa menit, dia menemukan kesempatan untuk menggunakan metode yang sana untuk menusuk perutnya dengan pedang. Krik, krik. Detik berikutnya, saat kedua kumbang itu mati, 2 eliksir alkimia internal jatuh dari tubuh mereka. Kedua elixir alkimia internal itu lebih besar dari yang sebelumnya. Daryl pun bergerak cepat. Mengambil eliksir tersebut dan memasukkannya ke dalam tenggorokannya. Daryl menelan 2 eliksir alkimia internal dan merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi bergabung ke dalam medan energinya dan kemudian mengisi anggota tubuhnya. Daryl telah memakan lebih dari 2000 internal alchemy eliksir di level berikutnya menjadi lebih murni dari level sebelumnya. Setelah dia menelan eliksir alchemy internal kedua kumbang, Daryl tiba-tiba mendarat di lantai. Energi batinnya berputar ke atas dari medan energinya. Dia harus menunggu setidaknya 2 atau 3 hari untuk sepenuhnya menyerap semua kebaikan eliksir ini. Daryl memejamkan mata. Dia sedang
dalam proses kultivasi. Asteris 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 asteris. Di sisi lain, di Menara Bintang, konfrontasi antara dua dunia telah berlangsung 1 hari dan 1 malam. Itu memang pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Darah terlihat mengalir menuruni tangga ke bagian bawah menara. Sekte utama tidak kehilangan kemampuan untuk melawan. Mereka menggertakkan gigi dan melanjutkan pertempuran. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka ingin menunggu kota Donghai runtuh? Elit sekte bela diri tahu baliwa jika mereka jatuh, alam semesta dunia akan berada dalam bencana. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhan. Lang. Beberapa tentara dunia baru mengepungi Henry B. General dengan pedang panjang di tangan mereka. Mereka memuntahkan seteguk darah. Mereka sangat lemah. Perang telah berlangsung 1 hari 1 malam, dan mereka semua terluka parah. Mereka sudah kelelahan. 2 hari kemudian, di Aula 100 Bunga di Istana Fuyao, 7 peri duduk bersama. Beberapa pria berlutut di depan mereka, dan mereka memegang piring buah-buahan di tangan mereka. Peri kecil mengambil jeruk dan berbisik. Pelan, Kak, saat kita dalam perjalanan pulang, kota Donghai sudah dikepung oleh tentara dunia baru. Jika tentara menyerang, kota Donghai mungkin akan ditaklukkan dalam waktu singkat. Peri kecil mengerutkan kening dan berkomentar, kenapa kita tidak mengirim seseorang untuk membantu mereka? Jika kita mengirimkan bantuan, Daryl akan dapat beristirahat dengan damai. Peri kecil memandang Cindy penuh harap. Jejak harapan pun bersinar di matanya. Daryl dipenjara di Menara Acheron, dan dia pasti akan mati. Peri kecil selalu merasa tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, para peri telah berjanji pada Daryl untuk mengirimkan bantuan mereka untuk mempertahankan kota Donghai. Mereka ternyata malah menarik kembali kata-kata mereka. Ekspresi Cindy tidak berubah sedikit pun. Dia menolak sarannya dengan dingin. Petik 2. Apa hubungannya dengan satu Istana Fuyao? Jika alam semesta dunia runtuh, jangan lupakan aturan kita, bahkan jika langit akan runtuh sekalipun, itu bukan urusan kita. Adik kecil, apakah kau tertarik pada Daryl, si bajingan itu? Petik 2. Duar. Setelah Cindy mengatakan itu, terdengar suara keras. L2 seperti suara guntur. Wajah Cindy berubah, dan dia mengerutkan kening. Ada apa? Seorang murid perempuan datang dengan tergesa-gesa dengan ekspresi panik, dan kemudian berkata kepada Cindy, Master Istana, ini sama sekali tidak bagus. Menara Acheron runtuh. Apa? Menara Acheron telah runtuh. Cindy mengerutkan kening, omong kosong apa itu? Menara Acheron telah berdiri tegak selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin menara itu runtuh begitu tiba-tiba? Istana Master, itu benar, kata murid perempuan dengan wajah pucat. Cindy meletakkan cangkir teh dan mengerutkan kening. Pergi, ayo pergi, dan lihat. 7 peri pun bergegas ke menara untuk melihatnya. Begitu mereka melangkah keluar dari Aula 100 Bunga, 7 peri itu tercengang jauh dari situ. Menara Acheron yang telah berdiri tegak selama ribuan tahun telah runtuh. Menara itu telah berubah total hingga menjadi reruntuhan. Daerah L2 kini dipenuhi awan debu dan asap. Di atas debu dan asap tersebut, terlihat sosok diam yang Meng 8 gantung di udara. Sosok itu duduk bersila, dan dia melayang di udara dengan mata tertutup. Itu Daryl. Daryl sedang bermeditasi. Tubuhnya terus melonjak dengan energi internal yang kuat. Itu menakutkan. Gelombang energi internal adalah salah satu yang
menghancurkan menara Acheron, menjadi reruntuhan. Peri kecil menggigit bibirnya saat dia melihat ke udara. Dia terkejut, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia menyadari bahwa Daryl telah menjadi sangat kuat. Bab 699. Daryl, apakah dia tidak mati? Ketujuh peri itu sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Selama ribuan tahun, orang-orang yang dilemparkan ke menara Acheron telah mati tidak peduli seberapa kuat mereka. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Tidak hanya Daryl yang masih tetap bertahan hidup, tetapi energi internal tubuhnya juga melonjak, dan itu menyebabkan menara Acheron runtuh. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Untuk beberapa alasan, peri kecil sangat gembira melihat Daryl hidup. Master Istana. Kemudian, mereka melihat sesosok tersandung itu Leroy. Leroy pernah tinggal di salah satu kamar tamu Istana Fuyao. Dia tidak punya kekuatan dan tidak punya tempat untuk pergel, jadi Cindy membuat pengecualian dan membiarkan dia tinggal selama beberapa hari. Tentu saja, Leroy pernah mendengar bahwa Daryl terperangkap di menara Acheron. Dia berpikir bahwa dia telah melampiaskan dendamnya pada Daryl. Dia tidak pernah mengira Daryl akan selamat dari menara dan bahkan menghancurkan bangunan itu. Leroy sangat cemas. Dia berkata kepada Cindy, Master Istana, dia belum mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Leroy mengertakkan gigi dan menatap Daryl dengan ekspresi pahit di wajahnya. Cindy mendesah sambil menatap Daryl yang menggantung di udara dengan tak percaya. Ada apa dengan bajingan ini? Mengapa dia tidak mati? Cindy memandang Natalia dan memerintahkan dengan nada dingin. Kakak ketiga, pergi dan bunuh dia. Natalia mengangguk. Dia mengetuk tanah dengan jari kakinya dan terbang menuju Daryl. Zing. Natalia menggenggam pedang panjang itu dengan erat. Didorong oleh energi internalnya, pedang panjangnya menembakkan seberkas cahaya yang menyilaukan, dan kekuatannya pun tak terhentikan. Tiba-tiba Daryl membuka matanya. Nying. Daryl tersenyum. Setelah 3 hari bermeditasi dan kultivasi, tubuhnya telah menyerap lebih dari 2000 eliksir alkimia internal. Daryl adalah martial saint tingkat 2. Dia sudah sangat kuat di level martial saint. Dia bisa melayang di udara dengan energi internalnya. Daryl menghela napas. Dia merasa segar. Energi internalnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Daryl tersenyum tipis saat melihat peri ketiga, Natalia, terbang ke arahnya dengan sebilah pedang. Istri ketiga, tidak bisakah kau melepaskan aku? Daryl cukup berani untuk menggodanya secara terbuka. Dia adalah martial saint level 2. Selain itu, dia memiliki energi internal, energi murni. Mengapa dia takut pada Istana Fuyao? Bahkan jika 7 peri Istana Fuyao bergabung sekalipun, mereka tetap bukan tandingannya. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikannya. Brengsek, beraninya kau mengoceh. Natalia sangat marah, pedangnya langsung tertuju pada dada Daryl. Istri ketiga, tidak baik menyebut suamimu bajingan. Haruskah aku memukulmu? Daryl menggoda sambil tersenyum. Saat berikutnya, energi internalnya meledak, dan dia melambaikan tangannya dengan lembut. Energi internal yang megah keluar. Natalia merasakan kekuatan besar menghantamnya dalam sekejap. Dia hampir terlambat untuk bereaksi dan dia pun kehilangan keseimbangan dan terlempar ke belakang. Tubuh Natalia roboh. Kemudian, dia merasakan sebuah tangan besar menopang pinggangnya. Bab 700.
Daryl yang menyelamatkannya. Pergi. Jangan sentuh aku, kata Natalia. Dingin. Istri ketiga, bagaimana aku bisa berdiri dan melihatmu jatuh ke tanah begitu saja, kata Daryl sambil menyeringai dan memegangi penggangnya. Kau memang ingin mati tubuh. Natalia gemetar. Dia menggigit bibirnya dengan marah. Pedang panjang di tangannya hampir menusuk dada Daryl satu. Namun, sebelum dia bisa melepaskan pedangnya, Daryl meraih pergelangan tangannya. Apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin membunuh suamimu? Daryl sengaja membuatnya marah. Wajah Natala memerah. Bagaimana bisa? Bajingan tuh berkulit tebal. Natalia ingin membunuhnya, tetapi dia tidak dapat mengalahkannya. Dela berada dalam kendal penuh Daryl, dia hanya bisa haral. Imperilaunya terperangat. Daryl memeluk Natalia dan merela nerlahan endarat di tanah. Dela menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Master Istana, mari kita bicara. Kau berjanji untuk mengirim bantuan untuk mempertahankan kota Donghal, tetapi kau menarik kembali kata-katamu. Tolong ikut denganku ke kota Donghat. Sekarang, meskipun Daryl sangat inten menggodanya, kin ada masalah urgens untuk menghadap musuh. Cindy memasang ekspresi jelek di wajahnya dan kemudian berkata dengan dingin, Daryl, kau bajingan. Serahkan saja harapanmu. Kita tidak akan pernah terlibat dengan urusan dunia luar. Konflik antara dua dunia tidak ada hubungannya dengan kami. Daryl mencibir dengan marah. Istana Fuyao mungkin dianggap sebagai sekte besar, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan menarik kembali kata-katamu dengan begitu berani. Sayang sekali. Daryl semakin marah. Meskipun aku sedikit tidak menghormati saudara perempuan kau dikam, aku melakukannya demi keselamatan mereka. Pertama, kau datang untuk membunuh aku dan kemudian, kau melemparkan aku ke menara Acheron. Kemudian kau membalikkan kata-kata. Kau bukan orang yang menghormati janjimu. Kalian semua dari Istana Fuyao adalah pengkhianat sejati. Petik 2. Wajah para peri memerah. Daryl tertawa dan berkata, jika kau masih memiliki rasa kebenaran seorang kultivator, kirim bantuan ke kota Donghai dan lindungi keselamatan orang di sana. Jika para kultivator seperti kita tidak peduli dengan dunia, mengapa kita bahkan berkultivasi? Pikirkan itu baik-baik. Ketika dia mengatakan itu, Daryl berbalik dan turun gunung. Dela cemas dengan situasi kota Donghai. Dan dia tidak ingin membuang waktu di Istana Fuyao. Ketujuh peri itu saling memandang. Kata Daryl menggema di benak mereka. Memang benar kalau mereka adalah praktisi seni bela diri, dan jika mereka tidak lagi peduli dengan dunia, mengapa mereka harus terus berkultivasi? Daryl telah meninggalkan Istana Fuyao. Dan ketika dia mencapai kaki gunung, dia dalam masalah. Kekuatannya meningkat hingga menjadi Martial Saint tingkat 2. Dia bisa terbang di udara, tapi itu tidak cukup cepat. Dia masih ribuan mil jauhnya dari kota Donghai. Seandainya dia mencoba terbang, berapa lama baginya untuk sampai ke sana? Apakah dia akan sampai di sana tepat waktu untuk menyelamatkan kota Donghai dari penderitaannya? Daryl merasa cemas, dan kemudian dia merasakan getaran lalu, muncullah sosok seputih salju terbang dari langit. Itu adalah elang salju. Ketika Daryl berada di kamp dunia baru, elang salju itu telah menetap di dekat kamp. Saat Daryl ditangkap oleh 6 peri dan dibawa ke Istana Fuyao, elang salju mengikuti mereka karena mengkhawatirkan keselamatan tuannya. Elang salju sangat spiritual dan cerdas. Hewan itu pergi ke dekat Istana Fuyao
dan memperhatikan bahwa tempat itu dipenuhi dengan banyak anggota elit. Itu adalah situasi yang berbahaya, jadi dia bersembunyi di hutan terdekat. Lalu menyapa Daryl dengan gembira. Saat ia melihat pria itu, "Elang salju, kau terlalu baik padaku." Daryl sangat gembira, dia pun lalu melompat ke punggung elang salju dan dembelai kepalanya. Elang salju berseru riang dan melonjak hingga 1000 kaki. Dia pun dengan cepat terbang menuju kota Donghal.